Maka Imam Ghazali berani sekali mengatakan ilmu fikih itu ilmu ma'rifatus sihhah wal batil, ya, as-sahih wal batil. Sedangkan ilmu tasawuf ma'rifatur rad wal qabul. Canggih nggak tuh? Amal antum diterima atau tidak? Kalau ahli fikih bilang apa? Hanya Allah yang itu mah bagi Imam Ghazali cemen. Ente orangnya terbelakang, ya, beragamanya belum beres itu. Imam Ghazali bisa pastikan amal kita diterima atau tidak. Ada indikatornya, ada ilmunya. Hadisnya ketahuan mana yang diterima, mana yang tidak. Sholat kan. Sebentar nih sebelum masuk. Jadi begini. Ini kan tadi kan ada masalah ya. Ilmu itu cuma dua. Satu ilmu fikih itu untuk kemaslahatan agama. Yang kedua ilmu pengobatan untuk kemaslahatan badan. Ini kan seolah-olah ilmu selainnya itu apa? Cuman kotoran-kotoran saja. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Terus kalau sekarang kita jadi menghukumi, berarti ilmu nahwu kan nggak ada di sini. Berarti itu kotoran doang. Ilmu sorof kotoran doang. Ilmu tafsir kotoran doang. Nah, tasawuf kotoran doang. Nah ini harus paham. Jadi tatkala seorang imam yang hidupnya ribuan tahun yang lalu mengatakan sesuatu, itu jangan difahami hukum yang mereka hukumi itu adalah yang kita maksud dengan hukum yang kita pahami sekarang. Ya seperti contoh ini, dulu Imam Syafi'i itu pernah mencela ilmu kalam. Nah ilmu kalam ini bukan ilmu kalam yang kita pahami sekarang, tapi ilmu kalam dahulu. Jadi kalau dulu mah disebut ilmu kalam, yang dibahas itu Mu'tazilah, yang membahasnya itu Mu'tazilah juga. Makanya diharamkan. Ya, kalau kata imam-imam itu mempelajari melakukan semua maksiat yang ada di dunia itu lebih baik daripada mempelajari ilmu kalam. Nah ilmu kalam ini ilmu kalam dulu, ya, bukan ilmu kalam yang kita kenal sekarang. Karena ilmu kalam yang kita kenal sekarang itu adalah tauhid. Dulu itu disebutnya ilmu tauhid. Nah kemudian di sini Imam Syafi'i mengatakan ilmu fikih itu untuk agama, ilmu tib itu untuk badan. Nah ini jangan difahami ilmu fikih yang kita pahami sekarang. Karena dulu itu ilmu tauhid termasuk fikih. Makanya bahasa Rasulullah itu man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah kemarin saya itu ngelihat juga ada perkataan siapa, Ar-Razi Hashim. Ya ini jangan disalahartikan, katanya itu Imam Ghazali itu merendahkan ilmu fikih lah, kira-kiranya begitu. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui sah atau tidaknya ibadah. Sedangkan ilmu tasawuf itu untuk mengetahui diterima atau tidaknya ibadah. Seolah-olah orang yang salah paham mendengar penjelasan itu akan merendahkan ilmu fikih. Nah padahal kita harus tahu konteksnya. Pada zaman Al-Imam Ghazali, ilmu fikih itu kalau zaman sekarang itu seperti ilmu-ilmu agama yang dipelajari di kampus-kampus. Jadi ilmu yang dipelajari untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan. Ya, jadi seseorang itu kalau tidak memiliki ilmu fikih dalam pengertian ilmu ahkam syar'iyah, ilmu hukum-hukum syariat, itu nggak bakal punya kedudukan di hadapan manusia tuh. Jadi orang yang belajar fikih itu kebanyakannya untuk apa? Buat cari kerja supaya punya kedudukan di hadapan orang. Makanya ilmu fikih itu sama Imam Ghazali memang betul dimasukkan ke dalam ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Ilmu fikih itu. Dan karena memang kitab-kitab fikih terdahulu yang membahas cuman pada fikih saja. Kemudian Imam Ghazali itu mengatakan adapun ilmu tasawuf itu ilmu diterima dan tidaknya suatu ibadah. Maka ilmu tasawuf lebih tinggi daripada ilmu fikih. Nah ini tolol kalau punya kesimpulan seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak sah tidak akan diterima. Jadi masalah fikih itu begini. Bagaimana? Kamu kan diperintahkan untuk sholat. Di dalam sholat itu kalau dikerjakan ada yang namanya nufudz. Nufudz itu selesai mengerjakan perintah sebagaimana tuntutannya. Nah kalau kamu itu diperintahkan untuk sholat, kemudian mengerjakan sesuai dengan tuntutannya, maka sholat kamu itu disifati dengan nufudz. Dalam pengertian kamu sudah tidak usah mengulangi lagi, malah tidak boleh mengulangi kalau sudah sah.
Itu urusan fikih itu. Apakah nanti setiap yang sah itu diterima? Belum tentu, karena di situ harus ada memakai pakaian yang halal, memakan makanan yang halal, kemudian hati bersih dari kotoran-kotoran seperti riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Jadi ilmu tasawuf itu pelengkap bagi ilmu fikih, dan Imam Ghazali saat itu mengatakan demikian karena ilmu fikih sudah populer saat itu, sedang populernya, lagi happeningnya tuh, lagi viral. Maka udah gak usah dikatain lagi bahwa ilmu fikih itu keutamaannya begini dan begitu. Sedangkan ilmu tasawufnya ditinggalkan. Jadi orang itu sibuk pada perkara sah dan tidak. Tetapi jiwa di dalam sholatnya dihilangkan, sudah hilang. Makanya Imam Ghazali itu mentaklif kitab namanya Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dalam pengertian fikih itu jasadnya, tasawuf itu isi Ihya Ulumiddin itu kebanyakan di dalam ruhnya sholat, di dalam ruhnya ibadah. Tapi jangan sampai punya kesimpulan bahwa ilmu fikih itu jadi rendah. Enggak, kamu kalau enggak sah sholatnya udah enggak bakalan diterima begitu. Makanya kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakannya begini, yang namanya ilmu fikih itu dia mazinnatul qabul, dia adalah tempat sangkaannya ada penerimaan. Kalau tidak ada ilmu fikih tidak akan ada sangkaan diterima, sudah enggak bakalan diterima itu mah. Paling juga yang adanya bukan diterima nanti, tapi diampuni oleh Allah begitu. Kalau orang sholatnya tidak sah secara fikih, itu diterima sudah pasti nggak bakalan. Tapi diampuni oleh Allah mungkin. Jadi orang yang sholat tanpa fikih, itu jelas tidak akan diterima. Orang yang sholat dengan fikih, itu sudah tidak bisa usah mengqadha, sudah tidak perlu mengulang. Tapi apakah pasti diterima? Belum. Kita harus mempelajari satu ilmu lagi, namanya apa? Tasawuf. Kalau tasawuf ini difahami dengan benar, maka akan diterima. Dipahami dengan benar, dilaksanakan dengan benar. Tapi memahami benarnya sulit, melaksanakan benarnya pun sulit. Jadi kalau kamu sholat nih, misalkan katanya di dalam tasawuf kalau sholat itu tidak boleh apa? Tidak boleh riya. Oke, berarti riya harus ditinggalkan. Kemudian kamu itu sudah sholat dengan perasaan kamu sendiri bahwa kamu sudah tidak riya. Itu masih riya juga. Ya gimana? Maksudnya susah. Makanya ilmu tasawuf itu ya demikian adanya. Kalau difahami dengan benar dan dipraktekkan dengan benar, maka di situ ada qabul. Cuman memahami dengan benarnya susah, mempraktekkan dengan benarnya pun susah. Nah, andai kata Imam Ghazali itu sudah melihat karya-karya fikih zaman sekarang seperti Fathul Mu'in misalkan, atau syarah Safinah misalkan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Ghazali sudah nggak bakalan bilang ilmu fikih ini ilmu dunia, udah nggak bakalan bilang kayak gitu. Ya, karena sudah disatukan sekarang ada di dalam kitab-kitab fikih yang tebal-tebal tuh, begitu. Jadi Ar-Razi Hasim ini kalau ngejelasin jangan separuh-separuh begitu, atau mungkin yang salah yang dekat videonya, begitu. Karena kuliahin yang seperti itu, perkataan para ulama harus difahami dengan konteksnya. Supaya apa? Supaya tidak salah memahami. Nanti kita bilang itu perkataan Imam Ghazali, ternyata di akhirat yang lepas dari perkataan itu Imam Ghazali sendiri. Jangan sampai seperti itu.